Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di Nezia dengan NIM 19059211 ingin membahas mengenai komunikasi pemasaran mengenai konsep periklanan. Yang pertama itu pengertian periklanan. Menurut pendapat saya, periklanan adalah seluruh proses yang meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian iklan atau pesan yang ditujukan kepada calon konsumen berharap bahwa iklan ini nantinya akan menarik calon pembeli untuk membeli produk yang akan dipasarkan. Sifat-sifat iklan yaitu presentasi umum, tersebar luas, ekspresi yang lebih kuat, tidak bersifat pribadi. Tujuan dan fungsi iklan dalam buku Imkologi dijelaskan bahwa ada 3R tujuan utama dalam beriklan, yaitu recruit new customer, retain loyal customer, retrieve lost customer. Fungsi dan tujuan komunikasi dalam periklanan yaitu bisa disebut dengan advertising communication objective, yaitu informing atau memberi informasi, kedua persuading atau mempersuasi, ketiga reminding atau mengingatkan, dan keempat adding value atau memberikan nilai tambah. Faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas iklan antara lain penggunaan endorser atau selebriti sebagai penyampai pesan iklan, seperti yang disampaikan Hubert Kahlmann, Belk 1999 dalam Kusudoryasana 2004, yang menyatakan bahwa brand dapat digunakan oleh pemasar dalam 3 kategori, yaitu kredibilitas, daya tarik, dan power. Kredibilitas endorser berpengaruh terhadap proses decoding suatu pesan. Fungsi iklan dalam pemasaran memperkuat dorongan kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap suatu produk untuk mencapai pemenuhan kepuasannya. Agar iklan berhasil merangsang tindakan pembeli, menurut Jayakusuma setidaknya harus memenuhi kriteria itu: attention, interest, desire, conviction, decision, dan action. Yang ketiga, anggaran iklan. Setelah tujuan iklan ditetapkan, maka kemudian harus dibuat anggaran iklan yang dibutuhkan. Kenaikan penjualan produk tidak semata-mata karena iklan, sehingga nilai kuantitatif hasil iklan sangat sulit diukur. Yang paling memungkinkan adalah mencoba menarik kesimpulan secara kualitatif bahwa tujuan iklan kita berhasil dengan bukti adanya peningkatan penjualan produk. Keyakinan bahwa iklan adalah alat promosi paling tepat untuk menjangkau konsumen sangat tertanam pada sebagian besar produsen barang konsumsi. Dalam menyusun anggaran iklan terdapat beberapa pertimbangan khusus seperti dikemukakan oleh Kotler, yaitu yang pertama, tahap dalam siklus produk, yang kedua, pangsa pasar dan dasar konsumen, yang ketiga, persaingan dan pengelompokan, yang keempat, frekuensi periklanan, dan yang kelima, kemungkinan penggantian produk. Periklanan juga penting jika merek tersebut dapat memberikan manfaat fisik atau tampilan yang unik. Roman dalam bukunya How to Advertise mengemukakan beberapa pertanyaan sebagai panduan untuk menghitung berapa anggaran iklan yang dibutuhkan. Yang pertama, berapa banyak pengeluaran kompetitor? Yang kedua, berapa pangsa pasar dan pendapatan suara mereka? Yang ketiga, apa tujuan pangsa pasar Anda? Yang keempat, berapa banyak yang harus Anda investasikan untuk menghasilkan pendapatan suara yang sama dengan pangsa pasar pesaing Anda? Yang kelima, apa kebutuhan dasar Anda dalam hal jangkauan frekuensi dan lamanya iklan? Yang keenam, apakah ada standar untuk rasio periklanan terhadap penjualan atau biaya per unit penjualan? Nah, masuk yang keempat yaitu riset iklan. Mengevaluasi hasil periklanan adalah bagian yang tersulit. Umumnya, pengiklanan berusaha mengukur pengaruh komunikasi dari sebuah iklan, yaitu potensi pengaruhnya pada kesadaran, pengetahuan, atau preferensi. Terdapat 3 metode pengujian awal iklan atau sebelum iklan dicetak atau disiarkan. Yang pertama, metode penyusunan peringkat langsung, yaitu meminta konsumen untuk menyusun peringkat dari beberapa iklan. Peringkat ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan perhatian pembacaan, aspek koneksi, afeksi, dan perilaku dari konsumen terhadap iklan. Yang kedua, pengujian portofolio, yaitu meminta konsumen untuk melihat dan atau mendengarkan suatu kombinasi iklan selama yang mereka mau. Yang ketiga, pengujian laboratorium, yaitu menggunakan peralatan untuk mengukur reaksi fisiologis dari konsumen seperti detak jantung, tekanan darah, gerakan pupil mata, keringat terhadap sebuah iklan. Sedangkan pada pengujian akhir iklan atau setelah iklan dicetak atau ditayangkan adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi keseluruhan iklan secara lengkap. Sampai sejauh apa iklan tersebut meningkatkan kesadaran merek, pemahaman merek, atau menimbulkan preferensi merek. Apabila perusahaan ingin meningkatkan kesadaran merek dari 25% menjadi 60%, namun dari penelitian terhadap sampel acak konsumen sebelum dan sesudah iklan dicetak atau ditayangkan hanya meningkat ke angka 40%. Maka pengiklanan harus melihat apakah ada hal yang salah, apakah iklan kurang bagus, biaya yang terlalu murah, atau salah sasaran konsumen, dan sebagainya. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.